Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, kemarin kita membahas ini Crazy Leader karangan Kang Dewa Eka Prayoga. Kemarin kita sudah membahas awal-awal di mana saya mereview tentang mengubah niat. Awalnya niatnya mungkin hanya ingin omset, ubah niatnya membantu lillahi ta'ala. Tentunya lillahi ta'ala, membantu lillahi ta'ala biar semakin berkah. Nah, dalam sisi keagamaan biar berkah. Untuk lebih detailnya nanti coba teman-teman buka video sebelumnya nanti. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri crazy leader, ciri-ciri pemimpin yang gila. Gila ini maksudnya bagaimana? Bukan gila yang di pinggir jalan, bukan gila yang menusuk ulama, bukan. Ada sebutan gila ketika sudah ditangkap. Ada orang seperti itu. Sebelum ditangkap sehat. Ketika ditangkap karena kekerasan, ngaku gila. Nah, yang akan kita bahas pemimpin yang gila bukan mereka, tapi apa? Ternyata pemimpin yang gila salah satunya memiliki tekad baja. Maksudnya tekad sekeras baja, pernah megang baja. Kerasan mana dengan kaki Anda? Kira-kira kalau diadu, kaki Anda dengan baja lebih kuat mana? Baja atau kaki Anda? Mungkin sama-sama kuat mungkin. Tapi yang sakit kaki Anda, baja nggak akan sakit. Lah, tekad pun demikian. Nggak kenal sakit, nggak kenal berhenti. Diadu dengan apapun, baja tak akan pernah capek, tak akan pernah sakit. Maksudnya itu mungkin. Memiliki tekad baja. Tekadnya itu nggak tahu kalah. Tekadnya nggak tahu lemes, nggak tahu KO. Dibenturkan dengan apapun, tekad kita ini harus selalu dalam keadaan mengalahkan musuh itu. Jadi artinya memiliki tekad baja adalah kita ini sungguh-sungguh. Memiliki kemauan yang serius. Nggak tanggung-tanggung dan nggak menyerah di tengah jalan. Mungkin itu maksudnya. Dan pemimpin crazy leader yang memiliki tekad baja, insya Allah ya jalan terus, karena tekadnya udah serius, nggak main-main. Kalau tujuan belum tercapai, dia ingin mencapai tujuan itu, ya pasti akan tercapai tanpa mengabaikan dengan strategi-strategi lainnya. Yang kedua, digerakkan oleh visi. Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan atau membayangkan, aku kelak ingin seperti ini, aku kelak ingin seperti ini. Lah, ketika sudah ada gambaran, lalu muncullah langkah-langkah untuk menuju keinginan itu. Jadi apa yang kita lakukan itu termotivasi agar supaya tujuan yang kita sudah gambarkan itu tercapai. Jadi serius. Aku tahun 2024 mau punya rumah lantai 16 misalnya. Sekarang masih punya lantai 1. Oh ya terus, bagaimana caranya? Oh, beli alat bangunan. Pakai apa belinya? Oh, uang. Oh, kerja ternyata. Harus kerja lebih serius. Aku ingin perusahaanku 2 tahun lagi punya omset 100 triliun misal. Sekarang masih 1 miliar. Ayo, pakai cara apa? Strateginya dimainkan. Jadi ini fondasi sebenarnya. Tekad baja digerakkan oleh visi, ini sebenarnya fondasi. Kalau sudah fondasinya kuat, strateginya pasti akan bermain nanti. Entah itu belajar, entah itu cari tahu marketplace-nya di mana, segmen marketnya siapa, nanti mengalir, nyari tahu sendiri. Langkah apa yang harus aku lakukan? Itu kan nanti strategi-strategi, subbab. Bab utamanya adalah fondasi ini, memiliki tekad baja dan digerakkan oleh visi yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif.
Saya membaca beberapa buku, kenapa ada banyak tokoh teori mengungkapkan atau menganjurkan bahwa kita dalam hidup ini harus mengedepankan positive thinking dan tidak boleh mengikuti negative thinking. Kenapa? Karena kekuatan positive thinking itu memang sangat luar biasa dahsyat. Berpikir positif itu serupa magnet yang akan membawa kita pada suatu keadaan yang tak terduga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah ini, Kang Dewa mengatakan, saya ini hanya karena kekuatan positive thinking saya bisa mencapai omset miliaran hanya dalam waktu 3 bulan. Itu pengalaman. Kenyataannya, pengalaman itu kenyataan. Betapa kekuatan pikiran ini sangat luar biasa dalam membawa perubahan hidup seseorang. Positive thinking, positive thinking. Ini sesuai dengan agama kita, Muslim, bahwa memang Allah, Tuhan kita, sesuai dengan prasangka hambanya. Dulu saya pernah sowan ke Kiai. Lalu Kiai ini banyak tamu. Beliau dawuh, "Jong, yang mengatur hidup ini tasawuf tinggi ini ya. Mohon dicerna baik-baik, mohon dicerna serius. Kiai ini pernah dawuh, Jong, coba aku tanya, yang ngatur hidupku ini siapa? Aku apa Allah?" Para tamunya bilang, "Allah, Yai." Salah, Jong. Kaget para tamu, saya juga kaget. Kok bisa? Yang ngatur hidupku ini aku sendiri. Loh, pripun, Yai? Ada yang tanya. Kalau aku ingin makan, Jong, maka aku berprasangka bahwa aku bisa makan nanti. Maka aku bisa ngatur hidupku sendiri. Besok hari Selasa aku mau pakai baju merah. Lalu aku besok ternyata benar-benar mau pakai baju merah dan dipakai baju merah. Maka hidupku itu aku sendiri yang ngatur. Lalu aku berkeinginan bahwa Allah akan mengabulkan doaku, Jong. Maka ini tidak salah ketika Allah mengabulkan sesuai prasangka hambanya, ya ini. Sebenarnya Allah mengikuti keinginanku, Jong. Ini tasawufnya tinggi, di mana kiai tersebut ingin menunjukkan bahwa benar-benar kita ini jangan pernah berpikiran buruk, jangan pernah negative thinking. Yakinlah Allah akan selalu mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi positive thinking ini tujuannya ya tentang hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Jadi tidak jarang banyak sekali kisah yang saya sendiri mengalami. Aku kok yakin ya aku diterima di sini. Aku yakin diterima. Ternyata benar-benar diterima. Aku yakin kalau aku jualan ini akan laku. Ternyata benar-benar laku. Ya ini positive thinking. Maksudnya Kang Dewa seperti ini. Harus positif. Karena ketika pikiran positif, rasa-rasanya segalanya yang mengalir di tubuh kita ini positif. Kita berpikir positif, maka mata kita ini ingin melakukan hal-hal yang sudah di setting oleh otak kita. Positif, semuanya serba positif. Sehingga hasil yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif. Jika Anda berpikir bisa, Anda benar. Tapi jika Anda berpikir tidak bisa, Anda juga benar. Nah ini katanya Henry Ford, saya nggak kenal siapa dia. Jika Anda berpikir bisa, maka Anda benar. Tapi jika Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Maksudnya apa? Maksudnya bisa tidak bisanya Anda itu tergantung Anda sendiri. Anda merasa saya tidak bisa, Mas. Saya tidak, ya wes nggak bisa, wes. Ya nggak salah, sampean udah bilang nggak bisa, ya wes nggak bisa. Tapi ketika Anda dapat tugas, Mas, ini tugas buat Anda, Mas. Anda bisa? Oh bisa, insya Allah. Bisa. Ya lakukan semampunya. Semampunya 100, kalau masih bisa belajar meningkatkan kemampuan menjadi 150, tingkatkan. Tapi kalau udah dari awal bilang, Mas ini ada tugas buat sampean, bisa nggak? Aduh Mas, nggak bisa Mas, ini bukan bidangku Mas. Ya wes lah, mandek wes. Saya jurusan pendidikan, oleh atasan saya disuruh jualan. Saya bilang nggak bisa, ya wes nggak akan sukses, dipecat sampean. Sama seperti
ada jurusan marketing, jurusan apa? Ekonomi, jurusan manajemen atau jurusan jualan lah, jurusan bisnis lah misal. Disuruh ngajar. Ya masa nggak bisa? Ya ajari santri-santrinya tentang ilmu yang dia punya. Mas sampean jurusan apa? Ekonomi, perdagangan. Bisa ngajar? Nggak bisa. Ya wes mandek, cari lain orang. Mas bisa ngajar? Bisa. Oh langsung ngajar. Ngajar apa mas? Matematika. Oh saya tak belajar dulu. Ya kan? Ada ungkapan guru itu menang satu malam katanya. Guru sama murid itu lebih menang guru satu malam katanya. Karena masih belajar gurunya. Jadi itu ya. Jadi inilah beberapa ciri crazy leader. Yang pertama memiliki tekad baja. Yang kedua digerakkan oleh visi. Selalu berpikir positif. Sementara 3 poin ini aja dulu. Kedepannya kita akan bahas banyak sekali ini. Nanti di akhir buku ini Kang Dewa memberikan checklist program. Jadi benar-benar harus dipraktekkan. Jadi apapun yang kita pelajari di sini, di akhir buku ini Kang Dewa ingin kita benar-benar praktek. Sementara ini dulu, kita akan lanjut di video berikutnya yang mudah-mudahan kita panjang umur. Saya panjang umur sehingga saya bisa bicara, Anda juga panjang umur sehingga Anda bisa mendengar. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.